Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Nah guys, jadi di video kali ini aku sudah menyiapkan satu cerita horor yang berjudul Makhluk di Pohon Beringin Asrama. Nah, jadi spesial kali ini cerita ini adalah karyanya Bang Dio Seta ya guys ya. Nah, buat kalian yang mau baca langsung cerita atau karya-karyanya Bang Dio Seta, nanti linknya akan aku simpan atau aku siapkan di deskripsi ya guys. Nah, tapi jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, and komen sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk menge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, bagaimana kisah dan ceritanya? Langsung aja kita masuk alur ceritanya. Check it out. Hari ini sebenarnya bukan hari yang kutunggu-tunggu. Karena mulai hari ini aku akan pindah sekolah dari ibu kota ke sebuah sekolah di daerah pegunungan lengkap dengan asrama tempat aku akan tinggal nanti. Sepanjang perjalanan, aku hanya menikmati pemandangan sambil memikirkan bagaimana kehidupanku di sana saat berpisah pada kedua orang tuaku. Tinggal di asrama sama sekali tidak pernah kubayangkan. Apalagi aku sering mendengar mengenai kenakalan anak-anak asrama. Gio, kita udah sampai nih, ucap ibu memecahkan lamunanku. Aku mengambil barang-barangku dan membawanya turun dari mobil. Pemandangan yang serba hijau dan udara yang segar sedikit menghibur. Namun, sesuatu menarik perhatianku. Sebuah pohon beringin raksasa yang berukuran sangat besar berdiri tegap di belakang asrama. Sekolahku terletak di sebelah asrama. Tidak ada yang istimewa dengan sekolahku. Hanya bangunan sekolah biasa seperti sekolah umum lainnya. Kami menuju ke ruang kepala sekolah. Beberapa anak kecil seumuranku mengintip dari jendela-jendela asrama seolah tertarik mencari tahu siapa teman baru yang akan bergabung bersama mereka. Melihat mereka, aku merasa paling tidak aku tidak akan merasa kesepian di tempat ini. Di ruang kepala sekolah, ibu berbincang-bincang cukup panjang dengan kepala sekolah yang memperkenalkan diri dengan nama Bu Ranti. Lama-kelamaan, aku mulai bosan mendengar ibu yang terlalu banyak bertanya. Gio, kamu tinggal di sini nggak apa-apa kan? Tanya ibu. Sebuah pertanyaan klise. Aku menolak pun. Mereka juga tidak akan berubah pikiran. Iya mah, kayaknya bakal banyak teman main juga. Tadi mereka juga udah pada ngeliatin Gio dari jendela kamar asrama. Jawabku. Ibu mengelus kepalaku. Mungkin karena senang aku sudah jadi anak penurut. Walaupun ibu kepala sekolah hanya mengerutkan alisnya melihatku. Bosan dengan perbincangan mereka. Aku pun keluar dan berkeliling melihat-lihat suasana sekitar. Udara dingin di sini benar-benar membuatku merasa nyaman. Srek, srek. Suara seperti benda diseret memecahkan lamunanku. Aku merasa seperti melihat seorang anak kecil berlari menuju bangunan tua di dekat pohon beringin. Rasa penasaran membuatku mencoba mencari tahu dan mengikuti ke arah tempat itu. Besar, sangat besar.
Ukuran bangunan tua itu tidak ada apa-apanya dibanding ukuran pohon beringin ini. Bahkan di siang hari seperti ini, cahaya matahari hampir tertutup sempurna saat berada di bawahnya. Hihihihihihi. Terdengar suara langkah anak kecil berlari meninggalkan bangunan tua menuju pohon beringin. Aku berjalan mengikuti sumber suara itu. Mungkin saja itu salah satu anak asrama di sini. Namun, tanpa sadar, aku sudah ada tepat di bawah pohon beringin. Rimbunnya dedaunan menutupi masuknya sinar matahari dan akar-akar yang menggantung sedikit menggangguku untuk melihat dengan jelas. Hihihihi. Kali ini terdengar jelas. Itu benar suara anak perempuan. Tapi tunggu. Suara ini terdengar dari atas. Aku mulai sadar. Ada hal yang aneh. Seketika tubuh aku merasa lemas. Nyaliku ciut untuk menoleh ke sumber suara itu. Namun, tak lama angin berhembus, meniup belakang leherku. Dengan refleks, aku menengok ke arah belakang dan segera aku menyesali perbuatanku itu. Seorang anak wanita tergantung terbalik di antara akar-akar pohon beringin. Namun, aku tidak melihat jelas wajahnya hingga sebuah benda terjatuh di depanku. Itu adalah kepala anak wanita itu. Aku terjatuh. Apa yang kulihat sangat tidak dapat kupercaya. Kakiku lemas, namun tetap berusaha menjauh dari kepala makhluk itu. Sayangnya, makhluk itu tidak diam. Tubuhnya merontak hingga jatuh dari akar pohon beringin dan berusaha mencapai kepalanya. Keringat dingin mengucur dengan deras. Terlihat tubuh anak wanita itu menggenggam rambutnya dan menyeret kepalanya sendiri menghampiriku. Jangan. Aku memohon sambil berusaha berdiri meninggalkan tempat itu. Ayo main. Suara anak itu terdengar menuju ke arahku, bersamaan dengan suara kepalanya yang terseret. Tak ada yang lebih mengerikan dalam hidupku selain melihat ini. Aku memaksa tubuhku untuk berlari dan bersembunyi di bangunan tua itu, berharap makhluk itu tidak akan menemukanku. Srek, srek. Suara benda diseret terdengar mengelilingi bangunan ini. Aku hanya meringkuk bersembunyi di bawah jendela dengan menutup mata untuk menghindar dari pandangan makhluk itu. Hihihihihihi. Kamu di mana? Aku cari ya. Suara makhluk itu seolah menikmati keadaan ini. Tak ada lagi yang dapat ku berbuat selain menunggu hingga makhluk itu meninggalkan tempat ini. Setelah cukup lama, suara benda diseret terdengar menjauh. Merasa keadaan sudah mulai aman, aku membuka mata. Namun, sekali lagi, kepala makhluk itu terlempar masuk dari jendela dan terjatuh tepat di hadapanku. Kepala makhluk itu berusaha memutar menghadapku, memamerkan wajahnya yang pucat. Ketemu, ucapnya dengan senyum yang mengerikan. Aku tak lagi dapat menahan tangisku dan dengan mengumpulkan sisa keberanian, aku memaksa kakiku untuk berlari keluar dan mencari pertolongan. Dari jauh terlihat beberapa anak kecil berkumpul di dekat asrama. Aku berusaha berlari menghampiri mereka dan meminta pertolongan. Tolong,
ada setan, tolong!" teriakku. Namun, sepertinya mereka tidak mendengar. Namun, aku tetap berlari ke arah sana. Belum sempat sampai ke asrama, seekor anjing muncul dengan memasang wajah yang menyeramkan. Kuk! Brrr. Anjing itu terus menggigit celanaku dan menariknya hingga robek. Aku berbalik ke arah sekolah, namun anjing itu terus mengejar. Sampai akhirnya aku menemukan ibu keluar dari ruang kepala sekolah bersama ibu kepala sekolah. Kenapa, Gi? Dikejar anjing, mah. Celanaku robek nih. Bu, yang coklat itu anjing siapa sih, Bu? Tanyaku pada kepala sekolah. Yang itu, sambil menunjuk seekor anjing yang berjalan sedikit melompat sambil menjulurkan lidah, seolah mengajak bermain. Oh, itu anjing peliharaan asrama sini. Dia memang senang ngajak main orang baru, lanjutnya. Aku yang sudah kelelahan hanya bersembunyi di belakang orang tuaku. Belum sempat menceritakan apa yang terjadi, ibu sudah mengajakku meninggalkan sekolah. "Lihat rumahnya Bu Ranti, Yugi," ajak ibuku. Rupanya, ibu memilih opsi lain untuk tidak menitipkanku di asrama, melainkan tinggal di rumah Bu Ranti yang juga digunakan sebagai kos untuk anak-anak. Sudah ada beberapa anak yang tinggal di rumahnya. Di sini memang sudah biasa untuk mereka yang tidak kebagian tempat di asrama untuk bisa kos di rumah guru-guru atau warga, namun tetap bersekolah di sana. Kami berjalan kaki dari komplek asrama menuju pintu gerbang keluar, karena rumah Bu Ranti terletak di desa Sukmaraya yang cukup dilalui dengan berjalan kaki. "Ma, kenapa nggak jadi di sini?" tanyaku penasaran. "Di rumah Bu Ranti tempatnya lebih layak. Mama juga jadi bisa sering nelpon kamu," jawab ibu padaku. "Tapi Ma, di sini banyak anak-anak seumuranku. Tadi Gio juga ngelihat mereka," ucapku pada ibu. Bu Ranti terhenti sejenak. Ia menghampiriku dan berkata kepadaku, "Gio, anak-anak asrama masih pada sekolah. Jadi seharusnya tidak ada anak-anak di asrama," ucap Bu Ranti. Nah, oke guys, jadi ceritanya bersambung dulu sampai di sini ya guys. Nah, tapi jangan khawatir, nanti di next video aku akan melanjutkan ceritanya. Nah, buat kalian jangan lupa kalau kalian mau baca langsung ceritanya, nanti linknya aku simpan atau aku siapkan di deskripsi ya guys. Nah, semoga kalian suka dengan cerita dan videonya, tapi jangan lupa untuk kalian yang suka dengan cerita dan videonya, jangan lupa di subscribe, like, share, and komen sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, sampai bertemu di part yang selanjutnya and bye-bye.